Jadi artinya bagaimana kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, keberadaan kita di masyarakat, keberadaan kita di muka bumi ini sebagai rahmat bagi sekalian alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu uswatun hasanah liman arada sa'adata fid dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwan wa akhwatu fiddin rahimakumullah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan melafazkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian milik Allah yang maha sempurna. Teriring salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah dan utusannya yang sangat patut kita teladani. Kaji kita pagi ini Daruriyatul Khams fil Islam. Kalau ditranslate dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, 5 hal yang wajib dijaga dalam Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Islam ada 5 hal yang harus dijaga oleh setiap muslim sebagai bagian dari syariah yang telah Allah perintahkan. Islam dibangun di atas dasar tauhid dan rohnya adalah ikhlas. Sedang syiarnya adalah toleransi dan persaudaraan. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai seorang muslim dapat menjaga 5 hal dalam Islam ini. Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga din, menjaga norma-norma tuntunan Islam. Biasanya din itu diartikan agama. Kalau kita artikan sebagai hifzuddin adalah memelihara agama, tentu di sini memelihara ajaran Islam. Kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin
tidak lain adalah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Bisa kita lihat di dalam surah Az-Zariyat pada ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini adalah merupakan arti secara umum yang dapat kita mafhum. Kalimat atau kata untuk sebenarnya tidak berarti tujuan, itu ada li, artinya supaya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ ada huruf lam pada kalimat liya'budun. Menurut faham Al-Quran itu disebutnya lamul aqibah. Ini pakar Al-Quran mengatakan bahwa liya'budun, li-nya di situ adalah lamul aqibah, yang artinya mengandung kesudahan dan hasil. Sehingga ayat tersebut berarti manusia dan jin dituntut menjadikan kesudahan dan hasil segala aktivitasnya itu sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat ya'budun itu kalimat dasarnya dari abada, abdun. Abada ya'budu abdan. Ini mempunyai tiga arti, Bapak dan Saudara. Pengertian yang pertama, sesuatu yang dimiliki. Pengertian yang kedua, sejenis tumbuhan yang beraroma harum. Dan yang ketiga, anak panah. Ini dari abada ya'budu abdan. Apa maksudnya? Bapak dan Ibu, abdi Allah, abdi bangsa, atau abdi negara, atau abdi-abdi apapun juga, ini tidak lain adalah sesuatu yang dimiliki sekaligus menjadi alat, serta harus menjadi seseorang yang selalu memiliki aroma yang harum. Jadi bagaimana kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Quran sehingga harum nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan harum nama kita di muka bumi ini. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tegaskan di dalam Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi artinya bagaimana kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberadaan kita di masyarakat, keberadaan kita di muka bumi ini sebagai rahmat bagi sekalian alam, bukan sebagai provokator, bukan sebagai biang rusuh. Sebagaimana di dalam pelaksanaan ibadah salat yang kita lakukan, baik salat fardu ataupun salat sunnah,
diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kita ucapkan Allahu Akbar. Seiring dengan kita mengucapkan Allahu Akbar, kita angkat kedua tangan kita berkembang. Mengangkat tangan ini merupakan simbol kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Besar. Sehingga waktu kita mengucapkan Allahu Akbar ini, kita mengakui eksistensinya Allah dan sekaligus mengakui eksistensi diri kita di hadapan Allah. Nah, kemudian salat itu ditutup dengan salam. Seiring dengan kita memberi salam, menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini adalah merupakan pesan moral. Assalamualaikum warahmatullahi, kita menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, kita menoleh ke kiri. Ini artinya, ini pesan moral. Kita mengucapkan salam, kita dianjurkan afsus salam taslamu, siarkan salam, semoga kamu mendapatkan keselamatan. Artinya, keberadaan kita di masyarakat jangan sampai kita menebarkan kerusuhan-kerusuhan, kegaduhan-kegaduhan, tapi kita berada di masyarakat diperintahkan, dianjurkan untuk selalu menyebarkan kedamaian. Seiring kita mengucapkan salam, kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini merupakan pesan moral. Coba tengok saudara-saudaramu yang ada di sekitarmu, yang ada di kanan kirimu, yang ada di sekelilingmu. Mungkin mereka ada yang membutuhkan bantuan. Mungkin mereka itu sedang sakit. Jenguklah. Kalau kita bisa memberikan bantuan secara material, berikan bantuan untuk memberi obat, untuk berobat. Kalau toh kita tidak bisa memberikan bantuan secara material, minimal kita memberikan doa. Nah, inilah pesan moral yang ada di dalam salat, yang diakhiri dengan salam, menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini tidak lain adalah merupakan satu upaya bagaimana keberadaan kita di masyarakat itu sebagai rahmatan lil alamin. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, menurut penjelasan Ja'far As-Shadiq yang dikutip oleh ulama Mesir kontemporer Al-Ghazali, ada di dalam kitab Rakaizul Iman, ini ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, tidak menganggap apa yang ada pada genggaman kita itu milik pribadi. Apa yang ada pada kita tidak kita anggap ini sebagai milik pribadi, namun kita menganggap bahwa ini adalah amanah Allah. Harta yang ada pada kita, sekalipun ikhtiarnya itu adalah merupakan satu upaya kita, berusaha kita untuk mendapatkan harta, dengan kita bekerja, dengan mengembangkan skill kita. Kemudian hasil dari pekerjaan kita itu, kita dapatkan sesuatu. Ini bagi orang-orang yang beriman, tidak menganggap bahwa itu adalah milik pribadi, namun dia menganggap bahwa ini adalah titipan dari Allah. Nah, Bapak dan Saudara, jika kita memahami, jika kita mengerti segala apapun yang ada pada kita, ini adalah milik Allah.
tentu tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang. Tidak akan menyalahgunakan kekayaan atau harta. Karena dia sadar bahwa di dalam Al-Quran Allah katakan wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Al-Ma'arij surah nomor 70 di ayat yang ke-20, 21, 22. Fi amwalihim haqqum ma'lum, kata Allah. Di dalam harta-harta mereka itu ada hak-hak orang lain. Siapa? Lis-sa'ili wal mahrum. Untuk orang yang meminta-minta dan orang yang tidak punya apa-apa. Nah, sehingga kalau dia sadar bahwa apa yang ada pada dirinya dari harta itu adalah titipan dari Allah, dia tidak menggenggam harta itu dengan keras, tapi dia sadar dia ada hak orang lain, dia akan salurkan. Dia keluarkan infak, dia keluarkan zakat kalau sudah wajib zakat. Maka di dalam Al-Quranul Karim yang namanya mendirikan sholat selalu diikuti dengan perintah infak. Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aqim. Di situ alladzina yuqimuna as-salah, orang-orang yang menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka senantiasa mengeluarkan infak. Aqimis sholat wa atuz zakat, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang berada di bulan Dzulhijjah, dan tanggal 10 Dzulhijjah itu dikenal dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan kurban. Di sini bagi mereka-mereka yang mendapatkan rezeki untuk mampu membeli seekor kambing, maka dia beli kambing, kemudian dia sembelih pada tanggal 10 setelah selesai sholat Idul Adha, kemudian dibagikan kepada al-fuqara wal masakin. Sehingga Rasulullah SAW memberikan satu penegasan di dalam satu hadis. Man wajada sa'atan li ayyudhhiya falam yudhhi fala yaqribanna musallana, kata Rasulullah. Barang siapa yang mendapatkan kesempatan untuk menyembelih seekor kambing untuk berkurban, tapi dia tidak mau melaksanakannya, Rasulullah katakan jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi artinya Rasulullah tidak ingin mempunyai pengikut-pengikutnya yang bakhil, yang egois, yang tidak pernah memperhatikan orang-orang lain. Wabil khusus kaum du'afa, fuqara wal masakin. Nah, jadi disinilah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dari pengertian abdun tadi, yang pertama adalah kita tidak menganggap segala sesuatu yang ada pada diri kita, apakah itu harta, ini menjadi milik pribadi. Tapi sadari bahwa di dalam harta yang ada pada kita itu ada hak-hak orang lain yang harus diberikan. Itu yang pertama Bapak dan Saudara. Yang kedua, menjadikan segala aktivitasnya berkisar pada perintah dari yang diabdi. Artinya segala sesuatu yang dilakukannya itu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dan apa yang dilarang oleh Allah dia berupaya untuk meninggalkan sejauh-jauhnya. Nah,
jika persyaratan yang kedua ini pun terlaksana, bukan saja menjauhi perbuatan boros, tetapi semua kemampuan setiap saat tercurah demi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah 6 ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadah pengorbananku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb sekalian alam. Nah, inilah pengertian al-abd atau abdun. Yang ketiga, tidak menetapkan sesuatu kecuali selalu mengaitkan kepada yang diabdi. Artinya, Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang akan kita laksanakan, kita tidak melepaskan dari izin Allah. Nah, ini nanti lihat di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Pada ayat yang ke-23, 24. Surah Al-Kahfi itu surah nomor 18. Ada ayat yang berbunyi, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Nah, ini Allah kasih pelajaran buat kita. Jangan sekali-kali kamu katakan terhadap sesuatu, aku pasti akan melakukan ini besok. Jangan kita katakan pasti. Tapi Allah mengarahkan kepada kita, wadhkur rabbaka idza nasitu wa qul asa ayyahni rabbi li aqrabam min hadza rasyad. Di situ, inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Ini yang diajarkan Allah kepada kita. Jadi kita jangan mengatakan aku pasti akan melakukannya besok. Tapi bagi orang-orang yang sadar bahwa dia sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, dia mengatakan illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Artinya kita dianjurkan untuk mengucapkan insya Allah. Ada undangan taklim, katakan saja. Kita jangan mengatakan, oh pasti saya datang. Jangan begitu. Tapi katakanlah, insya Allah saya hadir. Besok saya akan bayar, saya akan lunasi. Jangan. Katakanlah insya Allah. Nah, jadi disinilah pengertian abdun. Di situ kita tidak menetapkan sesuatu kecuali dikaitkan kepada yang kita abdi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kembali kepada masalah bahwa bagaimana kita berupaya untuk hifdzuddin, menjaga dinul Islam. Tentu kita sebagai hamba Allah laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Pengabdian kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bisa lihat di dalam surah Muhammad ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong Allah,
Yang dimaksud menolong Allah ini menolong tegaknya dinullah. Yansurkum, Allah akan menolong kalian. Jadinya in di sini adalah merupakan harfus syartiyah. Yansurkum itu menjadi jawab syarat. Jika kalian menolong tegaknya dinullah di muka bumi, Allah akan menolong kalian. Bagaimana cara kita melaksanakan apa yang difirmankan Allah ini? Minimal ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Ini pertama. Yang kedua, kita siap menghidup suburkan ajaran Islam melalui diri kita, keluarga kita, dan masyarakat lingkungan tempat tinggal kita. Kita hidup suburkan Islam. Artinya kita amalkan ajaran Islam. Lalu kita tidak lupa untuk mengajak mengamalkan ajaran Islam pada anggota keluarga kita. Kemudian kita melangkah keluar dari keluarga kita, yaitu masyarakat lingkungan tempat tinggal kita. Kita ajak, kita serukan umat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam. Kita serukan umat Islam untuk hadir ke majelis ilmu, mengkaji Al-Quran dan Sunnah, mengkaji ajaran Islam. Nah, oleh karena itu apabila kita ini mendapatkan undangan untuk hadir ke taklim, itu pada hakikatnya adalah undangan dari Allah melalui lisan manusia. Dan kita semestinya berterima kasih pada orang yang menghidup suburkan majelis taklim. Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ila akhir ayat. Ayat ini khitabnya ditujukan pada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan oleh kalian kepada kalian, berlapang-lapanglah kamu di dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan berikan kelapangan untukmu. Jadi dapat kita mafhum bahwa kalau ada undangan hadir ke majlis ilmu, maka berikan kelapangan waktu, keluasan waktu, ringan langkah kaki menuju ke majlis ilmu. Allah akan berikan kelapangan kehidupanmu. Nah, inilah yang Allah serukan. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini kita kembali kepada apa yang diserukan oleh Allah di dalam surah Muhammad ayat yang ke-7 tadi. Bagaimana kita menghidup suburkan ajaran Islam melalui diri kita, keluarga kita, masyarakat lingkungan tempat tinggal kita. Lalu yang ketiga, upaya menolong tegaknya dinullah adalah membela Islam dan membela orang-orang Islam. Loh, membela Islam bagaimana? Sejak dulu Islam dikembangkan, disiarkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang ini Islam selalu mendapatkan tantangan-tantangan yang luar biasa. Selalu dibuli. Maka sekarang ini sedang dikembangkan yang namanya di Indonesia khususnya Islamfobia. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa Islam ini sebagai satu ancaman. Akhirnya diciptakanlah Islam versi lain. Ada Islam Nusantara, ada Islam merah putih, ada Islam hakikat, ada Islam macam-macam di Indonesia ini. Nah,
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini karena mereka menganggap bahwa Islam itu sebagai satu ancaman, sehingga sering kita mendengar istilah teroris. Jadi kalau ada orang Islam, mereka menganggap bahwa ini adalah gerakan teroris. Nah, sebagai seorang Muslim harus ada pembelaan. Bagaimana kita bisa membelanya? Minimal kita membela diri kita dan mengajak kepada keluarga kita, jangan sampai pemahaman tentang Islam yang dikelirukan tadi, anak-anak kita, keluarga kita terpengaruh. Maka kita ajak keluarga kita untuk kita amalkan ajaran Islam. Ini adalah merupakan satu upaya, intan surullah yansurukum. Ini adalah satu upaya hifdzuddin. Kemudian yang kedua, Bapak dan Saudara, hifdzun nafs. Hifdzun nafs itu artinya menjaga, memelihara diri. Apa maksudnya? Jadi bagaimana kita ini, umat Islam ini terpelihara dirinya. Allah mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusak diri. Katakan saja khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamar dan maisir. Katakanlah kepada mereka bahwa khamar dan maisir itu adalah dosa besar. Nah, kenapa khamar itu dilarang oleh Allah? Karena merusak susunan syaraf yang menuju kepada otak syaraf, yang akhirnya kalau sudah minum khamar, syarafnya terganggu. Maka Allah haramkan. Sehingga orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah, jaga dirimu dari minuman, makanan yang haram. Dahsyatnya khamar itu Rasulullah SAW katakan, al-khamru ummul khaba'ith wa akbarul kaba'ir. Khamar itu adalah induk dari segala macam dosa, dan dosa yang paling besar, kata Rasulullah. Faman syaribaha tarakas shalah wa waqa'a ala ummihi wa ammatihi wa khalatihi. Barang siapa yang meminum khamar, dia akan meninggalkan salat dan dapat berbuat zina dengan ibunya sendiri, dengan bibinya sendiri, atau dengan pamannya sendiri. Dahsyat. Kenapa dia melakukan perbuatan zina dengan ibu kandungnya sendiri? Karena akalnya sudah terganggu. Pikirannya sudah tidak lagi normal. Tidak lagi bisa membedakan mana istrinya, mana ibunya, mana adik kandungnya. Kalau sudah terpengaruh dengan khamar tadi, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan di luar dari akal sehat. Nah, inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Nah, selain itu menjaga diri, Allah melarang kita untuk melakukan pembunuhan. Lihat nanti di dalam Quran surah An-Nisa. An-Nisa pada ayat yang ke-93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh dengan sengaja orang beriman, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu Allah wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Allah melaknatnya dan Allah menyediakannya siksa yang pedih.
Ini artinya Bapak dan Saudara, Allah memberikan larangan yang tegas, jangan sampai orang beriman membunuh orang yang beriman. Sanksinya berat. Di dalam hadis ada dijelaskan, orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan, dia terkena diyat mughallazah, denda berat. Ini hukumannya di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha ila akhir ayat. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian hukum qisas, hukum balas. Jadi artinya, kalau ada orang beriman membunuh orang beriman, hukumannya adalah dibalas lagi, dia dibunuh. Tapi kata Allah, kalau dia dimaafkan oleh keluarga terbunuh, maka Allah anjurkan carilah jalan yang terbaik. Apa itu? Bukan selesai begitu saja, tetap dia mendapatkan diyat mughallazah menurut keterangan hadis yang sahih. Dia wajib membayar 100 ekor unta betina kontan. Ya. Dengan rincian 30 ekor unta betina yang berumur 2 masuk 3 tahun, 30 ekor unta betina yang umur 3 masuk 4 tahun, dan 40 ekor unta yang sedang bunting. 100 ekor unta semuanya betina, dan itu dibayar cash. Masya Allah. Kalau satu jiwa melayang dan dia dimaafkan oleh keluarga terbunuh, dia mendapatkan diyat mughallazahnya, yaitu 100 ekor unta betina. Bagaimana kalau lebih dari satu orang? Inilah ketetapan hukum Islam. Maksudnya apa? Agar jangan sampai kita melakukan tindakan sewenang-wenang kepada sesama mukmin. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, Allah perintahkan hifdzun nafs, jaga diri. Jangan sampai apa yang dilarang oleh Allah dari makanan dan minuman ini kita terjang. Jangan sampai terjadi saling menyakiti tubuh, jangan sampai saling terjadi pembunuhan antar sesama mukmin. Nah, itulah yang kedua. Yang ketiga, Bapak dan Saudara, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Menjaga keturunan ini, makanya Islam mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya, mengajarkan kepada umat Islam, jangan sampai nanti ada keturunan yang tidak jelas. Dengan kata lain, keturunan yang didapatkannya itu hasil zina. Maka Allah perintahkan kita untuk nikah. Fankihul ayyam minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Itu kita bisa lihat di dalam surah An-Nur, surah nomor yang ke-24, di ayat yang ke-32. Maka nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.
Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Jadi artinya kita dianjurkan untuk memelihara keturunan ini, maka adakanlah yang namanya akdun nikah. Prosesingnya mulai dari khitbah, artinya meminang. Kalau sudah disetujui, kemudian lakukan akdun nikah agar terjadi hubungan sah menurut Islam. Jangan sampai adanya semen live, hidup bersama tanpa nikah, jangan sampai terjadi. Ya, jadi Allah perintahkan untuk menjaga keturunan, maka nikahlah. Tidak boleh melakukan perbuatan zina. Salurkan nafsu syahwatmu secara benar menurut tuntunan Islam. Kemudian yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, umat Islam diharuskan untuk memelihara hartanya melalui usaha yang benar, sehingga harta yang diperolehnya menjadi berkah. Maka Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim pada surah An-Nisa di ayat yang kelima, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kata Allah, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan atau perkataan yang baik. Jadi Bapak dan Ibu, seorang laki-laki kalau sudah nikah, punya istri, maka dia wajib memberi nafkah. Maka dia harus ikhtiar, harus usaha. Nanti lihat lagi di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Ada job description di situ, ada pembagian tugas. Tugas istri apa, tugas suami apa, tugas ahli waris apa. Itu sudah ada secara umum, Allah singgung di dalam ayat itu. Nah, di dalam ayat itu diantaranya adalah tugas suami memberi nafkah dan pakaian pada istrinya. Jangan sampai nanti suami itu hanya menikahi, hanya hubungan saja dengan istrinya, tapi tidak diperhatikan nafkah lahiriahnya dan nafkah batiniahnya. Jadi dua hal yang harus diberikan, nafkah lahir dan nafkah batin. Ya. Yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah kita melaksanakan apa yang disebut dengan hifdzun nasab, maka kemudian yang terakhir adalah hifdzul aql, memelihara akal. Jangan sampai akal kita ini rusak, maka segala sesuatu yang merusak akal Allah haramkan. Di antaranya tadi tentang khamar dan segala obat-obat terlarang yang lainnya yang dapat merusak akal, itu hendaklah dihindari. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran kita pagi ini tentang daruriyatul fil Islam, daruriyatul khams fil Islam, 5 hal yang harus dijaga di dalam Islam. Semoga ada manfaatnya dan kita songsong 10 Dzulhijjah yang akan datang ini dengan kita awali saum Arafah. Kalau saum Arafah ini jatuhnya kalau Idul Adhanya itu jatuh pada tanggal 9 Juli, berarti saumnya itu Jumat. Saum Jumat saja itu memang Rasulullah larang. Jadi usahakanlah saumnya itu Kamis dan Jumat.
Kalau idnya itu jatuh pada tanggal 10 hari Ahad, maka saumnya itu Jumat dan Sabtu. Karena saum hanya Sabtu saja pun dilarang oleh Rasulullah. Gitu ya. Nah, ini memang ada silang pendapat antara keputusan pemerintah dengan para ahli hisab hakiki. Ya. Sikapi perbedaan pendapat itu dan yakini apa yang amalkan yang kita yakini, jangan sampai kita rusak amal ibadah kita. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.